saya Bella Dwi Indawati dengan NIM 2018-210123 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kelompok rujukan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kelompok sendiri, yaitu kumpulan dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam satu kelompok sendiri terjadi interaksi antar satu anggota, yang artinya hubungan sosial dalam kelompok sendiri sangat berpengaruh. Kelompok yang ada di Indonesia itu seperti kelompok pecinta kopi, kelompok pecinta reptil, ataupun kelompok pecinta komik. Namun masih banyak yang lainnya. Tujuan bersama adalah tujuan yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Namun sebelum mencapai tujuan bersama, seluruh anggota kelompok harus membuat komitmen dan harus dipatuhi serta mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gede Pasar Wegartana dengan NIM 2018-210-224. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok. Kelompok secara sederhana didefinisikan sebagai kumpulan dari 2 atau lebih dari 2 orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, dalam sebuah kelompok akan terjadi sebuah interaksi antar anggotanya, yang artinya hubungan sosial yang terjadi di antara anggota kelompok saling memahami untuk mencapai tujuannya. Nah, interaksi ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama tersebut merupakan sebuah kesepakatan dari keseluruhan anggota kelompok tersebut. Baik, yang pertama yaitu menurut intensitas interaksi dan kedekatannya. Menurut intensitas interaksi dan kedekatannya, kelompok dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang interaksi hubungannya kuat, lebih didasarkan pada ikatan emosional, dan jumlah anggota kelompoknya itu cenderung relatif lebih sedikit dan pada umumnya bersifat informal. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang interaksi hubungannya itu relatif kurang, jarang berinteraksi, dan lebih didominasi oleh sifat rasional dan formal. Yang kedua yaitu menurut legalitas keberadaannya. Menurut legalitas yang keberadaannya, kelompok dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang keberadaannya resmi, ada pengesahan dari instansi atau pihak yang telah diakui oleh masyarakat. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang keberadaannya tidak resmi, berdirinya karena adanya hubungan atau persamaan kebutuhan, sikap, dan pandangan, tidak didirikan secara formal, dan tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas. Ketiga yaitu menurut status keanggotaan dan pengaruh. Berdasarkan status keanggotaan dan pengaruh, kelompok dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kelompok kontaktual. Kelompok kontaktual adalah kelompok yang dimana individu menjadi anggota kelompok tersebut secara teratur melakukan tatap muka dan mempunyai nilai, sikap, dan standar yang mereka tujui. Yang kedua yaitu kelompok aspirasional. Kelompok aspirasional adalah kelompok yang dimana individu belum menjadi anggota kelompok tersebut, tidak bertemu langsung dalam kelompok tersebut, tetapi berkeinginan menjadi anggota kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu kelompok disclaimer. Kelompok disclaimer adalah kelompok di mana individu menjadi anggota kelompok tersebut dan berinteraksi dengan anggota kelompok tersebut, tetapi tidak menyetujui nilai dan sikap dan juga perilaku yang dikembangkan oleh kelompok tersebut. Dan yang keempat yaitu kelompok yang dihindari. Kelompok yang dihindari adalah kelompok yang dimana individu tidak menjadi anggota suatu kelompok tersebut dan tidak mengadakan kontak secara langsung dengan anggota kelompok tersebut dan tidak menyetujui nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang dikembangkan oleh kelompok tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rigo Darmawan dengan NIM 2018-210-245. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen, yaitu adalah pemahaman pemasar terhadap kelompok konsumen dan dinamikanya sangat penting karena kelompok dapat mempengaruhi perilaku anggota dan di luar anggota kelompok. Dan menurut Women dan Minor
terdapat 5 faktor penting yang dapat mengapa kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu, termasuk perilaku konsumen dan pembeli, yakni yang pertama yaitu 1. Melalui norma, nilai, dan informasi. Kelompok yang menyadari pentingnya pencapaian tujuan bersama akan mengembangkan norma-norma kelompok untuk mengatur dan mengontrol perilaku semua anggotanya. Yang kedua adalah faktor peran dalam kelompok. Kelompok dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tujuan yang akan dicapainya yang telah disepakati, dan kelompok tersebut akan menunjukkan individu-individu tertentu sesuai dengan peran yang dibutuhkan dalam kelompok tersebut. Ada beberapa peran, satu sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tuntutan untuk menyesuaikan dengan kelompok. Ketika individu masuk dalam suatu kelompok, tentu mereka ingin mendapatkan penerima dan kelompok. Individu akan merasa tersiksa jika kelompok tidak menerimanya dengan baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penerima, individu berusaha menyesuaikan dirinya dengan aturan dan kebiasaan serta perilaku kelompoknya. Yang keempat adalah proses perbandingan sosial. Dalam proses interaksi di dalam kelompok, individu secara psikologis membandingkan diterima dengan orang lain, tingkahnya sama, dan membandingkan antara dirinya saat ini dengan diri yang ideal. Yang kelima adalah polarisasi kelompok. Di dalam satu kelompok, keputusan penting sering dibuat individu. Biasanya ketika berada dalam kelompok, cenderung lebih berani mengambil resiko dibandingkan kalau si individu tersebut itu mengambil sebuah keputusan dilakukan secara individual. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kekuatan pengaruh kelompok, yaitu ada 4. Yang pertama adalah menginformasikan atau membuat individu lebih menyadari keberadaan produk merek tertentu. Suatu kelompok pembelanja tidak mempunyai pengaruh yang kuat dalam hal pemilihan merek kepada anggotanya. Jika kelompok tersebut mampu mempunyai informasi yang banyak dan lengkap tentang berbagai merek dalam berinteraksi komunikasi tentang pentingnya memilih merek serta kinerjanya sering terjadi di antara anggota kelompok. Yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk membandingkan. Dalam interaksi, anggota kelompok saling berbagi pengalaman, menyampaikan ide, dan tanyakan kepada yang lainnya. Pengaruh kelompok kuat jika dalam kelompok tersebut terbangun suasana saling berbagi pengalaman dan diskusi mengenai berbagai pilihan serta perilaku belanja dan konsumsi. Yang ketiga adalah mempengaruhi individu untuk mengadopsi sikap. Kelompok yang mempunyai pengaruh kuat dalam mengembangkan sikap anggotanya lebih kuat mengaruh dibandingkan kelompok yang lemah dan memengaruhi perilaku anggotanya. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu melegitimasi keputusan individu untuk menggunakan produk yang sama dengan yang digunakan kelompok. Kelompok yang mempunyai kekuatan dalam memberikan rekomendasi dan bahkan mengharuskan anggotanya untuk menggunakan suatu produk tertentu mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku konsumen dan perilaku belanja anggotanya, sehingga secara langsung berpengaruh terhadap perilaku konsumen yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat bagi pemasar kelompok rujukan dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang merek dengan cara pemanfaatan kelompok rujukan dalam iklan maupun komunikasi pemasaran yang lain, penjualan personal. 2. Meyakinkan dan memberikan rasa aman pada konsumen yang disebabkan oleh keraguannya terhadap resiko tinggi dianggap membantu menguatkan keyakinan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kesimpulan yang pertama, sebagai makhluk sosial, konsumen senantiasa berinteraksi dengan individu lain baik secara bersosial di dalam
kelompok dan di luar kelompok. Yang kedua, terdapat berbagai jenis kelompok sesuai dengan dasar pengelompokannya berdasarkan intensitas interaksi dan kedekatan kelompok. Dapat diklarifikasikan menjadi kelompok primer dan sekunder. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafrida Putra Ananda, NIM 2018-210-246. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama adalah tentang kelompok konsumen di dunia maya dan pengaruh terhadap perilaku pembelian. Pada saat ini, komunitas online merupakan pemegang komunitas terbesar pada dunia pemasaran produk. Mengapa komunitas online memegang komunitas terbanyak dalam pemasaran produk? Karena dalam pemasaran suatu produk, jika perusahaan menggunakan pemasaran secara online, maka pemasaran tersebut tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau biasa kita sebut dengan gratis. Selain itu, pemasaran online juga akan terus berkembang karena seiring berkembangnya internet di dunia. Yang kedua adalah komunikasi dari mulut lewat mulut. Komunikasi dari mulut lewat mulut merupakan komunikasi yang paling efektif dalam pemasaran sebuah produk. Karena pada dasarnya konsumen mengenal produk melalui dua cara. Yang pertama adalah mengenal produk, yang kedua adalah mengamati produk. Selain itu, komunikasi ini sangat memengaruhi perkembangan sebuah produk karena apabila seorang konsumen yang telah menggunakan produk tersebut merasa puas atau tidak, maka konsumen tersebut akan menceritakan pengalaman kepada konsumen lain. Selanjutnya adalah aplikasi rujukan dalam pemasaran. Ada beberapa aplikasi rujukan dalam pemasaran. Yang pertama adalah selebriti, yang kedua artis, yang ketiga pakar, yang keempat orang biasa, yang kelima eksekutif dan karyawan, yang keenam adalah karakter dagang. Yang pertama adalah selebriti. Selebriti adalah orang yang memiliki popularitas tinggi dan pengaruh kuat pada konsumen. Contoh dari selebriti ini adalah penyanyi, atlet, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah artis. Kebanyakan perusahaan besar menggunakan artis sebagai kelompok rujukan dalam sebuah pemasaran. Artis yang digunakan dalam kelompok rujukan dalam sebuah pemasaran produk adalah artis yang sedang populer dan hayalak disegani oleh konsumen. Terdapat 4 peran artis dalam suatu kelompok rujukan promosi. Yang pertama adalah testimoni. Testimoni di sini disebutkan adalah artis tersebut menggunakan produk tersebut dan merasakan manfaatnya. Contohnya adalah Anggun dari iklan sampo Pantene. Yang kedua endorsement. Yang ketiga berperan sebagai aktor dalam iklan. Yang keempat adalah berperan sebagai juru bicara perusahaan. Yang ketiga adalah pakar. Beberapa perusahaan besar menggunakan pakar untuk produknya sendiri. Contohnya adalah Dr. Ula Kamal sebagai iklan susu. Yang keempat orang biasa. Orang biasa sering digunakan dalam perusahaan keperluan rumah tangga sepertinya. Keperluan rumah tangga contohnya adalah sabun Rinso dan kecap Bango. Yang kelima eksekutif dan karyawan. Yang keenam adalah karakter dagang.